Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Mutakin. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan kesejahteraan keluarga konsentrasi Tata Boga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala Banda Aceh. Nah, pada kesempatan saya kali ini saya ingin mempresentasikan hasil artikel yang saya buat untuk melengkapi tugas final saya pada mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Makanan. Baik, untuk judul artikel yang saya buat di sini saya memiliki judul artikel tentang kontaminasi silang pada proses pengadaan dan pengolahan makanan. Baik, kontaminasi silang merupakan perpindahan bakteri atau mikroorganisme dari suatu substansi ke substansi lainnya. Kondisi ini juga menjadi penyumbang banyaknya penyakit di dunia ini. Nah, kontaminasi silang paling umum terjadi lewat makanan. Menurut data Healthline, diperkirakan 600 juta orang di dunia mengalami penyakit bawaan makanan setiap tahunnya. Meskipun ada banyak faktor dan hal yang paling utama yang memicu penyakit bawaan makanan adalah kontaminasi silang. Nah, di sini kontaminasi silang bisa dialami oleh siapa saja. Namun kelompok berikut paling rentan mengalaminya. Yang pertama ada wanita hamil, anak-anak di bawah 5 tahun, orang tua berusia di atas 65 tahun, dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, kontaminasi silang pada makanan juga bisa terjadi pada saat panen atau penyembelihan hewan. Hal ini juga bisa terjadi saat pengolahan atau pembuatan makanan tersebut, proses transportasi, penyimpanan, bahkan saat distribusi makanan, karena ada banyak hal yang bisa memicu kontaminasi silang pada makanan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita konsumsi. Baik, kemudian terdapat berbagai macam jenis kontaminasi silang pada makanan yang bisa memicu penyakit berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis kontaminasi silang tersebut, yaitu antar makanan mencampur makanan yang terkontaminasi dengan makanan yang lainnya, sehingga bisa mengakibatkan kontaminasi silang antar makanan tersebut. Hal ini membuat bakteri berbahaya menyebar dan masuk ke dalam tubuh saat kita mengkonsumsinya. Makanan yang tidak dimasak sempurna, misalnya makanan mentah atau tidak dicuci dengan benar, rentan mengandung bakteri penyebab penyakit seperti Salmonella, Clostridium perfringens, Campylobacter, Staphylococcus aureus, E. coli, dan Listeria monocytogenes. Nah, makanan yang memiliki resiko tertinggi kontaminasi bakteri antara lain sayuran hijau, toge, beras sisa, susu yang tidak dipasteurisasi, keju lunak, dan daging deli, serta telur mentah, unggas, daging, dan makanan laut. Selain itu, sisa makanan yang disimpan di lemari es terlalu lama dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebihan pula. Nah, kemudian yang kedua, dari peralatan makanan, kontaminasi silang dari peralatan ke makanan rentan terjadi karena bakteri bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama di permukaan seperti meja, peralatan talenan, wadah penyimpanan, dan peralatan pabrik makanan. Karena ketika peralatan tidak dibersihkan dengan benar atau tanpa disadari terkontaminasi oleh bakteri, hal itu dapat mentransfer bakteri berbahaya ke makanan. Misalnya menggunakan talenan dan pisau yang sama untuk memotong daging mentah dan sayuran. Nah, bakteri pada daging yang berpindah ke sayuran akan sangat berbahaya jika sayuran tersebut kemudian dikonsumsi secara mentah. Kemudian, dari manusia ke makanan. Saat mengolah makanan, manusia dapat dengan mudah memindahkan bakteri dari tubuh ataupun pakaian yang mereka pakai. Misalnya, orang yang batuk saat memasak bisa membuat tetesan droplet mengandung bakteri yang dikeluarkannya mencapai makanan yang diolah. Contoh yang paling sering terjadi antara lain adalah
menggunakan ponsel yang penuh dengan bakteri saat memasak, atau menyikat tangan dengan celemek atau handuk yang kotor. Nah, hal ini dapat mencemari tangan dan menyebabkan bakteri ke makanan ataupun peralatan yang kita sentuh. Untuk mengurangi resiko tersebut, kita disarankan untuk mencuci tangan sesering mungkin. Efek kontaminasi silang bisa menyebabkan masalah kesehatan ringan hingga sedang seperti sakit perut, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, mual, dan diare. Biasanya efek samping ini muncul dalam 24 jam atau berminggu-minggu setelah paparan, sehingga sulit untuk menentukan penyebab spesifiknya. Dalam kasus yang parah, kontaminasi silang bisa menyebabkan diare, tinja berdarah, demam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, cara mencegah, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kontaminasi silang pada makanan. Yang pertama, hindari membeli makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa, kecuali jika segera kita konsumsi. Nah, kemudian simpan daging mentah dalam wadah tertutup atau kantong plastik di rak paling bawah kulkas untuk mencegah bocornya cairan dari daging ke makanan lain. Kemudian, gunakan kantong belanja terpisah untuk daging dan telur mentah. Demikian pula saat memasak makanan, kita juga perlu melakukan hal berikut. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mineral. Kemudian, mencuci tangan dengan sabun dan air mineral selama 20 detik setelah menyentuh daging mentah, mengelus binatang, menggunakan kamar mandi, batuk, bersin, dan menggunakan ponsel atau hal semacamnya. Kemudian cuci peralatan, meja dapur, talenan, dan permukaan lainnya dengan sabun dan air hangat, terutama saat memegang daging mentah. Kemudian gunakan talenan terpisah untuk daging dan sayuran. Kemudian gunakanlah spons dan lap yang bersih. Yang terakhir, masak makanan sampai suhu yang tepat dengan menggunakan termometer makanan. Nah, demikian hal yang dapat dilakukan untuk menghindari efek dari kontaminasi silang pada proses tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.